Mengapa usaha hiburan sejenis Holywing ini diizinkan? Tentu usaha sejenis ini kalau ilegal itu tidak akan bertahan lama. Usaha sejenis ini harus perlu kelegalan. Mereka perusahaan Holywing ini pasti sudah membuat izin, mendapatkan izin untuk mendirikan usahanya itu. Ya, bahkan mungkin bisa-bisa saja ada oknum-oknum yang dalam tanda kutip membantu membackingi lah usaha tersebut. Dan alasan-alasan lainnya mungkin saja karena masalah ekonomi. Misalnya masalah investasi, pemerintah butuh pajak katanya, butuh pendapatan. Kemudian alasan lainnya masalah tenaga kerja. Kalau perusahaan sejenis Holywing ini tidak ada atau tidak diizinkan, berapa banyak orang yang tidak bekerja, dan banyak alasan-alasan lainnya. Namun terhadap Holywing, sepertinya kita pasti punya pendapat berbeda-beda. Ada yang berpendapat, ya kalau yang melakukan tindak pidana dugaan pencemaran terhadap suatu agama tertentu itu adalah oknum-oknum karyawannya atau manajemennya, ya itu aja yang ditindak secara hukum pidana. Hari ini kita masih dicekoki oleh berita tentang masalah Holywing. Ternyata Holywing di berbagai tempat wilayah Indonesia itu banyak masyarakat yang meminta agar ditutup akibat dari kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh beberapa karyawannya dalam membuat suatu promosi. Kita sebagai masyarakat atau sebagai netizen pasti sudah punya penilaian, pendapat, atau kesimpulan dari permasalahan Holywing tersebut. Holywing ini sedang naik daunnya, sedang terkenal, apalagi investornya adalah Hotman Paris dan Nikita Mirzani. Namun karena satu outletnya yang membuat promosi yang diduga melecehkan agama tertentu, ini mengakibatkan semua Holywing terkena imbasnya. Jadi saya ingin berbicara atau menyampaikan pendapat. Kalau kita sebagai orang yang beragama, apapun agamanya, tanpa ditanya atau tanpa diminta, kita pasti sudah sepakat bahwa yang namanya tempat hiburan malam seperti Holywing ini, atau mungkin sejenisnya lah, kita pasti menjawab itu harusnya ditutup. Tidak ada tempat
bagi jenis-jenis usaha yang demikian. Itu pendapat kita sebagai manusia yang beragama, memiliki moral dan hati nurani. Namun masalahnya di dunia ini tidak semuanya diukur dengan hal tersebut. Sehingga dengan berbagai macam kondisi dan alasan, maka berdirilah tempat hiburan malam Holywing ini, maupun tempat hiburan-hiburan malam lainnya lah. Namun dalam hal ini kita mungkin fokus saja membahas masalah Holywing. Mengapa usaha hiburan sejenis Holywing ini diizinkan? Tentu usaha sejenis ini kalau ilegal itu tidak akan bertahan lama. Usaha sejenis ini harus perlu kelegalan. Mereka perusahaan Holywing ini pasti sudah membuat izin, mendapatkan izin untuk mendirikan usahanya itu. Ya, bahkan mungkin bisa-bisa saja ada oknum-oknum yang dalam tanda kutip membantu membackingi lah usaha tersebut. Dan alasan-alasan lainnya mungkin saja karena masalah ekonomi. Misalnya masalah investasi, pemerintah butuh pajak katanya, butuh pendapatan. Kemudian alasan lainnya masalah tenaga kerja. Kalau perusahaan sejenis Holywing ini tidak ada atau tidak diizinkan, berapa banyak orang yang tidak bekerja, dan banyak alasan-alasan lainnya. Namun terhadap Holywing, sepertinya kita pasti punya pendapat berbeda-beda. Ada yang berpendapat, ya kalau yang melakukan tindak pidana dugaan pencemaran terhadap suatu agama tertentu itu adalah oknum-oknum karyawannya atau manajemennya, ya itu aja yang ditindak secara hukum pidana. Sementara untuk perizinannya mungkin akan dikaji dulu. Kalau memang yang berbuat itu hanya individu, bukan perbuatan perusahaannya atau lembaganya, atau bukan perbuatan dari manajemen atau pemilik modalnya, ya mungkin tidak terimbas kepada usaha Holywing tersebut. Namun yang jadi masalah, kita juga tidak bisa menyalahkan atau menghambat masalah sosial. Ya karena satu masalah dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh beberapa karyawan Holywing di satu outlet Holywing, maka kita tidak bisa juga menahan keinginan sebagian masyarakat lainnya yang menyuarakan atau menginginkan seluruh Holywing itu ditutup. Memang apapun pendapat yang kita utarakan, pasti ada pro dan kontra. Itu sudah pasti. Baik kita mau berpendapat, misalnya kita bilang tutup saja Holywing semuanya daripada pusing-pusing, ini pasti juga banyak penolakannya dengan berbagai macam alasan. Atau juga kita mau katakan dihukum saja secara pidana,
individu-individu pelaku tindak pidana pencemaran tersebut terhadap agama. Dan kalau mau ditutup pun tutup saja satu outlet di mana terjadinya pencemaran atau penistaan terhadap suatu agama tertentu tersebut. Ini juga pasti ada pihak-pihak yang tidak sepakat dan tidak sependapat. Ya mungkin hal yang paling baik ya kita lihat sajalah seperti apa nanti penyelesaiannya masalah Holy Wing ini. Ya kan? Apakah untuk sementara waktu mungkin Holy Wing jangan terlalu over dalam promosi, mungkin diam-diam saja terlebih dahulu, atau mungkin untuk sementara waktu Holy Wing ditutup sementara sampai pada kondisi nanti dirasa benar-benar kondusif, ya. Atau seluruh Holy Wing kan ditutup. Ya mungkin menurut pendapat saya mungkin yang paling mungkin sepertinya Holy Wing untuk sementara waktu di beberapa outlet ataupun mungkin di semua outlet ditutup untuk menenangkan situasi masyarakat. Tapi nanti mungkin setelah terasa tenang dan kondusif, mungkin Holy Wing ini akan dibuka kembali, mungkin dengan tidak dilakukan promosi secara besar-besaran. Karena nama Holy Wing ini naik sedikit banyak juga karena promosi dari Hotman Paris. Karena Hotman Paris itu seperti artis, tokoh hiburan yang banyak pengikutnya. Maka ketenaran Holy Wing ini begitu cepat meroket. Jadi mungkin untuk ke depan itu mungkin syaratnya kalau memang Holy Wing ini mau tetap dibuka, ditutup untuk sementara waktu. Setelah kondisi kondusif diperbolehkan dibuka dengan syarat jangan lagi mungkin mempromosikan Holy Wing terlalu over gitu. Mungkin demikian saja pendapat saya. Selamat pagi.